mahasiswa telah lama menjadi katalis perubahan di Indonesia, menyuarakan nurani bangsa saat ketidakadilan dan tantangan semakin menghimpit. Dalam setiap era sejarah Indonesia, mahasiswa hadir sebagai garda terdepan perjuangan, dari menggulingkan rezim otoriter hingga mempertahankan demokrasi. Pada aksi yang berlokasi di Patung Kuda, Jakarta, BEM seluruh Indonesia sekali lagi membuktikan keberanian mahasiswa untuk berdiri di garis depan perjuangan demi masa depan yang lebih baik. Pemirsa, aksi demo yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEM-SI di Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Senin malam berujung ricuh antara pendemo dengan petugas. Mahasiswa kembali turun ke jalan. Dengan membawa 12 tuntutan utama, aksi ini tidak hanya menggambarkan kekecewaan, tetapi juga harapan besar terhadap masa depan bangsa. Suara mereka adalah suara rakyat yang menyerukan perbaikan dan transparansi di tengah tantangan yang semakin kompleks. Senin, 22 Juli tahun 2024, masa Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia memulai aksi sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Masa menyampaikan 12 tuntutan kepada pemerintah. Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia ingin langsung menyampaikan 12 tuntutannya kepada Jokowi di Istana Kepresidenan. Jika Jokowi tidak dapat ditemui, mereka berharap bisa menemui perwakilannya. Karena di akhir keperiodeannya kepemimpinan ini meninggalkan jejak-jejak hitam yang begitu banyak. Sehingga kami sebagai mahasiswa, sebagai kaum intelektual memperhatikan ini, mengangkat tanjuk untuk mengadili 10 tahun kepemimpinan Jokowi yang gagal. Isi dari tuntutan dari aksi tersebut yakni menuntut Jokowi untuk tidak cawe-cawe di Pilkada Indonesia 2024, menolak kembalinya dui fungsi TNI Polri demi demokrasi Indonesia, sahkan RUU perampasan aset dan RUU masyarakat adat, tuntaskan kasus pelanggaran HAM berat dan tindak tegas pelaku resepsivitas kepolisian, tuntaskan konflik agraria dan wujudkan reforma agraria sejati, cabut PP nomor 25 tahun 2024 dan mengkaji ulang kebijakan hilirisasi nikel, menuntut pemerintah untuk mengatasi limbah industri dan memperhatikan AMDAL dalam pembangunan proyek, menuntut pemerintah untuk meningkatkan fasilitas, pelayanan, dan sistem kesehatan, cabut UU Tapra dan revisi kembali pasal-pasal yang bermasalah, mewujudkan keadilan dan pemerataan pendidikan di Indonesia, mewujudkan wacana pendidikan gratis di Indonesia, cabut dan revisi Permendikbud nomor 2 tahun 2024 untuk dikasih kembali substansi materialnya. Aksi ini tidak hanya tentang 12 tuntutan yang mereka sampaikan. Ini adalah cerminan dari potensi besar yang dimiliki generasi muda Indonesia. Mereka tidak hanya berani bermimpi tentang Indonesia yang lebih baik, tetapi juga mengambil langkah nyata untuk mewujudkannya. Hingga waktu maghrib, massa masih melakukan orasi. Aparat keamanan memberikan peringatan untuk membubarkan diri. Namun massa tetap bertahan. Polisi kemudian menembakkan water cannon untuk membubarkan aksi, yang menyebabkan kericuhan. Pihak kepolisian mengerahkan sekitar 1.231 personal gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, dan instansi lainnya untuk mengamankan aksi tersebut. Personel gabungan tersebut terdiri dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI, dan instansi terkait. Berdasarkan pantauan Tempo, polisi mulai membersihkan sisa-sisa demonstrasi mulai pukul 19.00 hingga 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Aksi 22 Juli tahun 2024 memungkinkan telah berakhir tanpa respon yang diharapkan. Namun, perjuangan mahasiswa tidak pernah benar-benar berhenti di jalanan. Suara yang mereka gaungkan adalah cerminan dari jeritan hati rakyat yang haus akan keadilan dan perubahan. Perjuangan mereka merupakan warisan perjuangan panjang untuk mewujudkan Indonesia yang adil, demokratis, dan transparan.